Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 17. Di sini saya memberikan tema tentang memiliki hidup baru dalam Kristus. Berbicara tentang kehidupan baru, pastinya sebagai orang percaya harus mempunyai kehidupan yang tidak lagi mengingat atau terikat pada kehidupan lama kita. Hidup baru merupakan ciri dari kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi, tetapi oleh kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menjelaskan secara mendalam tentang perubahan besar yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk meninggalkan sifat-sifat lama yang penuh dosa dan mengenakan sifat-sifat baru yang mencerminkan karakter Kristus. Sebagai penekanannya untuk kita pada saat ini, memiliki kehidupan baru dapat mencerminkan karakter Kristus dan dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk itu, kita akan belajar bersama-sama dan melihat apa ciri orang yang memiliki kehidupan baru dalam Kristus. Marilah kita belajar bersama-sama dalam pasal ini tentang bagaimana pengajaran Rasul Paulus dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 17 untuk hidup baru dalam Kristus. Poin pertama di sini saya mendapat tentang mematikan kehidupan lama yang terambil dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ke-9. Sebagai poin tambahan yang A itu tentang menanggalkan dosa-dosa duniawi. Ayat yang ke-5 dan juga yang ke-6. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Kolose pasal yang ke-5 kita diingatkan untuk matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudara, kalau mendengar kata matikanlah, kelihatannya cukup seram didengar, apalagi kalau di beberapa tempat di Indonesia yang penekanan suaranya terdengar kasar dan tegas. Semisalnya di daerah saya, ketika menyuruh untuk mematikan lampu, itu seperti kita dibentak. Kau matikan lampu itu dulu. Atau menggunakan kata, tolong bunuh lampu itu dulu. Namun dalam bagian ini, bukan itu yang dimaksudkan. Kata matikanlah di sini artinya kita meninggalkan atau menanggalkan, bahkan harus tidak berkompromi lagi dengan kehidupan lama dan dosa kita atau dosa kita. Nah, hal pertama yang perlu kita cermati dari ayat 5 ini adalah tentang mematikan segala sesuatu yang duniawi. Ya, ini menyangkut segala hasrat yang mendorong kita untuk berdosa. Ini adalah panggilan serius untuk mengakui bahwa ada bagian dalam diri kita yang harus kita tinggalkan. Dosa-dosa duniawi seperti keburukan, ketidakmurnian, dan hawa nafsu tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama kita. Menjadi orang yang memiliki kehidupan baru dalam Kristus, pastinya secara tegas ia harus memutuskan hubungan dengan kehidupan lamanya yang mementingkan dirinya sendiri. Ini artinya bahwa ada tekad untuk membiarkan hidup baru yang ada dalam diri kita memerintah segala yang kita pikirkan, katakan, dan juga lakukan. Ini juga berarti kita berketetapan untuk menjadi sama seperti Kristus. Ini berbicara tentang kita mencerminkan karakter Kristus, yang memiliki sifat-sifatnya. Dan mengapa kita harus menanggalkan atau meninggalkan kehidupan lama kita? Ya, jelas bahwa dalam ayat 6 menjelaskan tentang perilaku ini yang kehidupan lama ini mengundang murka Tuhan atas orang-orang berhala. Ya, dalam tafsiran Matthew Henry menjelaskan bahwa murka Tuhan menimpa semua orang yang durhaka. Siapapun yang tidak menaati hukumnya akan menimpakan hukuman kepada dirinya sendiri. Dosa yang disebutkan oleh Paulus adalah dosa yang dilakukan oleh jemaat Kolose ketika mereka masih menjadi kafir dan menyembah berhala. Pada waktu itu mereka adalah orang-orang durhaka dan dosa-dosa tersebut mendatangkan hukuman
bagi mereka serta memperhadapkan mereka pada murka Allah. Ya, saudara, sangat penting bagi kita untuk meninggalkan dosa. Karena di situ kita tidak hanya membersihkan diri dari hal-hal yang merusak jasmani maupun rohani, tetapi juga membuka diri untuk menerima kuasa dan kasih karunia Kristus yang membantu kita menjalani hidup baru. Ya, menanggalkan dosa adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga harus menjadi suatu komitmen yang mendalam untuk berbalik dari cara hidup yang lama yang merusak ini. Dengan melepaskan dosa-dosa kita, kita memberi ruang bagi kuasa dan kasih karunia Kristus untuk turut bekerja dalam hidup kita. Poin yang kedua, poin tambahan yang kedua, yaitu poin B, saya mendapatkan bahwa kita harus menanggalkan kemarahan, fitnah, dan juga dusta yang terambil dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Ya, jelas bahwa bagian ini mengajak kita untuk meninggalkan sifat-sifat yang negatif yang lainnya, juga merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ya, dalam Kolose pasal 3 Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 9, Paulus memperingatkan kita tentang bahaya kemarahan, fitnah, dan juga dusta ini. Kemarahan seringkali menjadi sumber konflik yang memecah belahkan, menghalangi kedamaian dalam komunitas kita. Ketika kita membiarkan kemarahan menguasai diri, kita tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga menghalangi orang percaya untuk bertumbuh secara rohani. Ya, ketika kita melihat tentang bagian fitnah dan dusta juga memiliki dampak yang sama, yaitu merusak. Ya, mereka tidak hanya merusak kepercayaan yang telah dibangun, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan keraguan di antara kita. Kita dipanggil untuk menggantikan semua sifat ini dengan kasih dan pengertiannya yang menjadi dasar hubungan yang sehat dan saling mendukung. Ya, selanjutnya dalam garis besar poin utama yang kedua itu tentang bagaimana kita mengenakan sifat-sifat baru dalam Kristus yang terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 14. Poin tambahan yaitu poin A tentang bagaimana memperbaharui diri dalam pengetahuan akan Kristus, yaitu dalam ayat yang ke-10 sampai 11. Ya, jika kita lihat dalam ayat 10, kita diajak untuk mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Memperbaharui diri berarti terus-menerus belajar tentang Kristus dan menjadikannya teladan untuk kita. Ini melibatkan bagaimana komitmen kita untuk berdoa, membaca firman, dan menghidupi ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengenal Kristus lebih dalam, kita akan semakin mampu mencerminkan pengakuan kita bahwa kita telah menjauhi dosa dan lebih mementingkan Kristus. Kita seharusnya dapat melindungi diri dari kebohongan. Siapa yang telah menanggalkan manusia lama, berarti juga telah meninggalkan semua perbuatan buruknya. Begitu pula, kita yang mengenakan manusia baru harus melaksanakan semua perbuatan baik, tidak hanya mengikuti aturan yang baik, tetapi juga menerapkan dalam tindakan sehari-hari. Ya, poin tambahan yang kedua, poin B, kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-12 dan 14 itu tentang bagaimana kita harus memiliki kasih, rendah hati, dan sabar. Ya. Dalam ayat 12 berbunyi demikian, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, ayat ini jika kita bandingkan dengan ayat ini kalau kita bandingkan dengan terjemahan di BIS bahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan bahwa
Karena Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus, itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasih, kalian harus baik hati dan juga rendah hati, lemah lembut dan tahan menderita. Jelas bahwa kasih adalah pengingat yang sempurna. Kasih sejati melampaui semua perbedaan dan tantangan yang kita hadapi. Kita juga belajar untuk rendah hati. Kita tidak hanya mengutamakan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Kesabaran juga adalah sikap yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang serba cepat ini. Mari kita berkomitmen untuk memperlibatkan kasih dalam tindakan kita dan melatih diri untuk menjadi rendah hati dan sabar dalam interaksi kita dengan orang lain. Ketiga sifat ini sangat penting. Sifat yang ditekankan oleh Paulus untuk membangun hubungan yang sehat. Kasih mendorong kita untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan menciptakan ikatan yang kuat, sementara rendah hati mengajarkan kita untuk mendengarkan dan menghargai suara orang lain, mengurangi ego, dan memungkinkan pertumbuhan secara bersama. Ya, kesabaran di sisi lain sangat penting dalam menghadapi tantangan, menjaga ketenangan, dan juga merespon dengan bijak. Ketiga sifat ini saling melengkapi dan menunjukkan karakter Kristus kepada dunia, sehingga penting bagi kita untuk berkomitmen menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya kita akan melihat bersama-sama poin yang terakhir dari garis besar poin utama. Pertama, yaitu poin ketiga, hidup dalam firman dan syukur yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ya, poin tambahannya itu poin A, berakar dalam firman dan hidup dalam ucapan syukur. Nah, saudara, bagian ini mengajak kita untuk membiarkan ketenangan yang berasal dari Kristus menguasai hati kita. Ini berarti kita harus hidup dalam kesatuan dan harmoni sebagai tubuhnya. Kita mengakar dalam firman Tuhan. Artinya kita mempunyai fondasi yang kuat. Kita menemukan ketenangan dan bimbingan dalam hidup. Menerima firman bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungkan dan menerapkannya dalam keseharian kita. Dalam ayat 16, kita dapat melihat bahwa pentingnya ajaran Kristus berdiam dengan kaya dalam diri kita. Ini mengundang kita untuk saling mengajar dan menasihati dalam kasih. Hidupi firman juga harus disertai dengan sikap bersyukur. Ucapan syukur adalah respon secara alami terhadap segala berkat yang Tuhan berikan. Dengan bersyukur kita fokus pada kebaikannya, meskipun dalam situasi sulit dan dalam setiap aspek kehidupan, baik suka maupun duka, kita dipanggil untuk terus mengingat dan mengakui kebaikan Tuhan. Ya. Sebagai poin tambahan yang kedua yaitu poin B, ya, tentang bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam nama Kristus. Ya. Ini terdapat dalam ayat terakhir yaitu ayat 17. Dalam ayat 17 kita diajak untuk melakukan segala sesuatu, ya, baik dalam perkara maupun perbuatan dalam nama Kristus. Ini mengisyaratkan bahwa hidup kita harus sepenuhnya terfokus pada memuliakan Tuhan. Segala tindakan kita dari kecil hingga besar harus mencerminkan karakter dan ajarannya. Dalam hal ini, apapun yang kita perbuat sudah semestinya harus nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Ya, melakukan segala sesuatu dalam nama Kristus juga berarti menjadikan Dia sebagai pusat dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, keputusan, bahkan interaksi dengan orang lain, ya, kita harus bertanya apakah hal yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Ya, ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga sikap dan juga motivasi di balik tindakan kita. Dengan cara ini, hidup kita menjadi cerminan dari kasih dan kebenarannya, sehingga dunia melihat
bahwa dalam diri orang percaya mencerminkan karakter Kristus. Ya saudara, sebagai aplikasinya, yang pertama, kita tidak lagi mengingat dosa kita. Ini berarti bahwa kita melepaskan segala sesuatu yang menyangkut masa lalu kita dan rasa bersalah yang seringkali membawa kita untuk menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan mengandalkan pengampunan Kristus, kita dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan dan hidup dalam kedamaian. Ya, poin yang kedua dalam aplikasi ini yaitu menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini mengajak kita untuk menerapkan ajaran Alkitab dalam tindakan dan keputusan yang kita ambil. Ya, menghidupi firman berarti menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi tantangan, sehingga kita dapat mencerminkan apa yang kita percaya, apa yang kita imani, yaitu Kristus itu sendiri. Ya saudara, dalam poin yang ketiga di dalam aplikasi ini tentang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ya, ini menekankan pentingnya menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita harus berusaha agar setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil itu hanya bertujuan dan motivasi kita selaras dengan kehendaknya. Jadi kita tidak mengutamakan kepentingan diri kita pribadi, kesenangan kita, dan kita tidak mengikuti apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini kembali lagi harus selaras dengan kehendaknya, kehendak Tuhan itu sendiri. Ya, sebagai kesimpulan untuk kita pada saat ini, hidup baru dalam Kristus berarti segala sesuatu tentang hidup kita telah berubah. Kita meninggalkan dosa-dosa lama dan mengenakan kehidupan baru yang dipenuhi kasih, damai sejahtera, dan bersyukur. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, sekian yang dapat saya bagikan. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua dan kita boleh mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan shalom.